Allah. Terus aja. Bahasa yang mudahnya makan terus, ntar juga buang air. Ya timba terus. Nanti ada waktunya suruh ngomong, udah ngomong, ibu udah banyak nggak bisa berhenti. Kayak Syekh Qadir Jalani. Ya. Baik, ya berkah kita buka membaca surat Al-Fatihah. Semoga diberikan futuhat, pemahaman dan kesehatan badan. Ilmunya berkah, bisa disebarkan untuk umat al-hadiniyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masuk sekarang tema baru tentang al-khutwatu ar-rabi'ah. Langkah yang keempat, ya. Jadi belajar nahwu itu sebetulnya semakin diulang-ulang semakin kuat. Semakin kuat udah tinggal dipraktekkan. Cintailah ilmu nahwu kalau pengen jadi ulama. Ilmunya berkembang, cintai nahwu, sukai nahwu, ya. Nahwu adalah miftah min mafatihul ulum al-islamiyah. Salah satu kunci pembuka daripada ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Walaupun misalnya ditakdirkan enggak kuliah, kuat nahwunya ngaji terus. Hebat itu. Ya. Dia bisa mengupas tafsir, mengupas fikih, mengupas sejarah dengan ilmu alat ini. Karena ada juga orang sudah S1 gak bisa ngaji kan, S2 gak bisa ngaji, ya. Di masyarakat nggak ditanya S1-nya bisa ngaji apa kagak, ya. Dia mampu baca kitab lah, di pesantren dipakai, di sekolah dipakai, karena Allah angkat derajatnya. Guru-guru kita dulu kagak ada yang doktor tuh. Ngaji aja kan. Saya masih ilmu, bisa talim ngaji. Sampai bisa baca kitab ngajar lah. Ya. Inilah maka pentingnya saya pesan jangan bosan-bosan untuk ilmu nahwu. Ini ilmu alat pembuka untuk kita menguasai ilmu-ilmu keislaman. Karena kebetulan nususnya adalah nusus Arabiyah, ya. Oke, ini anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, ya. Walaupun misalnya ngajinya nih baru ngaji nih hari ini, yang kemarin ketinggalan terus nggak apa-apa, ini tema baru lagi kan, baru. Ya artinya nggak bakalan rancu kebingungan, ikut ya, terus. Apalagi udah 2 kali 3 kali nama kuat gitu. Nanti baca kitab nahwu apa saja sama, ya. Artinya ketika maf'ul bi ya baca patang kan lain. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Anwa'ul i'rabi, anwa, ya. Itu jamak taksir dari nau'un, nau'an, nau'ain, anwa, tipe, macam-macam. Al-i'rab, ya. Apa itu i'rab? Nanti kita masuk kepada definisinya. Langkah pertama, takwinul kalimat dikuasai betul. Langkah yang kedua, ya taksimul kalimat dikuasai betul. Lihat itu ininya, kholasahnya tuh, yang skemanya. Langkah yang ketiga kemarin ta'birul kalam, kuasain betul. Ya, mudah. Sekarang langkah yang keempat. Ada santri-santri saya sudah tunjuk, kamu terus ikutin apa di setiap langkah-langkah. Ya. Al-i'rabu halaman 85, i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru
awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. I'rab huwa adalah taghyir, perubahan. Perubahan apa? Nah, dia masih nyender. Awakhir, ya mudhaf ilaih. Perubahan akhir-akhir atau ujung-ujung al-kalimi, kalimat, ya. Likhtilafil awamilid dakhilah, li karena ikhtilafi perbedaan al-awamil, amil-amil atau faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk alaiha pada kalimat, ya. Lafzan au taqdiran, baik berbentuk lafaz atau berbentuk takdir, ya. Wa aqsamuhu arba'atun, wa dan aksamu dan bagian-bagian hu-nya ke i'rab, dan bagian-bagian i'rab itu arba'atun, ada 4. Raf'un, rofa, nanti rofa dengan dhamma. Wa nasbun, dan nasab, nasab dengan fathah, ya. Saya nggak perlu tulis lagi ya, nanti sebelah kirinya sudah ada bagannya tuh. Wa khafdun, dan khafad, ya, atau jar atau jarrun, dia bil kasroh gitu kan. Wa jazmun, dan jazam, jazam bis sukuni, biasa dengan sukun. Nah ini artinya kalimat itu, ya, ini umumnya al-masjidu. Ini bisa dibaca u, bisa baca i, bisa a, tergantung kepada ikhtilafil awamilid dakhilati, ya. Kalau jadi ra'aitul masjidah, berarti jadi maf'ul bi fathah, ya. Marartu bil masjidi kasroh, ya. Menjadiin fa'il bagaimana? Atau jadi mubtada, al masjidu qaribun, itu namanya likhtilafil awamil dakhilah. Nah inilah yang namanya i'rab, ya. Ujung-ujung kalimatnya dibaca berubah-ubah, ya. Nanti dibagi dua, ada yang ke isim, ada yang ke fi'il. Kalau isim barisnya hanya ada tadi rafa, mansub, ya, majrurnya bil kasrah. Fi'il 3 juga, fathah, ya, dhamma, sukun, ya. Kan tuh tadi awakhir kalim, ujung-ujung kalimat. Nah, kan kita kalimat itu, kalimat kemarin bagi 3. Ada kalimat apa? Fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. Nah, yang kita perhatikan ini ketika fi'il, ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ujungnya bagaimana? Kalau fi'il madhi biasanya mabni ala fathi, fathah terus. Kalau fi'il mudhari, nah, fi'il mudhari bisa 3 suara, bisa yadribu, masukkan abin nasab, an yadriba, masukkan lam jazam, lam yadrib. Nah, ini ujungnya jadi begitu. Amr, ujungnya selalu sukun. Nah, fi'il kondisinya begitu. Tapi ketika nanti fi'ilnya fi'il afalu khamsah, ya,
Itu nanti dibahas juga al-khamsah. Bagaimana dia sukunnya? Bisubutin nun, yaktubani ada nunnya. Yadribun. Jadi ketika dibuang lam yadriba dijazamkan, lam yadriba nunnya dibuang. Ya kan. Isim sementara 3 ada. Ya. Al asma marfu'ah dhamma, al asma majrurah kasrah, al asma mansubah. Ya, ini ada 6, ini ada 2, ini ada 11. Ditambah tawami. Huruf hanya satu suara doang. Huruf mah kagak bisa dibaca a i u, nggak bisa, hanya satu doang. Ya misal bi udah bi terus kasrah terus sampai kiamat juga bi. Ibarat gitu dia mabni, huruf mabni dia. Ya. Man aina bisa aina ada aina terus. Hal terus. Nah, dia mah sabit, dia mabni. Adapun yang berubah-ubah adanya di isim. Ya. Oke. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Likhtilafil awal, karena perbedaan faktor-faktor yang masuk alaiha pada kalimat, baik secara lafaz atau secara takdir. Apa secara takdir? Lihat, yang namanya khobar biasanya al-asma marfu'ah. Contoh, al-masjidu qaribun. Mana khobarnya ini? Dia marfu'nya bidommah karena khobarnya berbentuk khobar mufrad. Ketika khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, bisa al-masjidu apa? Al-masjidu ya berubah ya rubuh kharaba. Al-masjid itu ya qawaya, ya qa'u, terletak. Ya. Nah, ini kan namanya takdir. Dirubah sampai jumlah min al-fi'l mahalli raf'in khabar mubtada. Itu namanya takdiron. Yang ditadrur begitu. Dan lain contoh-contoh lainnya banyak ya. Nah, i'rab ini ada 4. Raf'un, nah ini istilah, jadi bahasa raf'un, nasbun, khafdun, ya, atau jarrun. Yang keempat jazm. Ya itu. Apa aja i'rab itu? Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Jadi fa'ilun marfu'un rafa' bidhammah. Kalau musanna marfu'un rafa' bil alif. Kalau jamak marfu'un rafa' bil wawi. Nah, beda di situ nanti pengembangannya. Ya. Nasab mansubun bil fathah. Mansubnya dengan ya. Ya. Taib. Falil asma'i min dzalika, maka lil asma bagi isim-isim min dzalika dari yang 4 itu, rafa, nasab, khafad dan jazam, ya, itu hanya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Jadi bagi isim-isim itu baris ujungnya yang terakhir, ujung akhir kalimat hanya barisnya rafa, nasab, khafad. Wala jazma fiha, tidak ada sukun, tidak ada jazam. Ya, ini kata al-masjidu. Bisa dibaca al-masjidu kalau mahalnya rafa. Bisa dibaca al-masjidi kalau mahalnya jar. Bisa dibaca masjidah mahalnya nasab. Kagak ada al-masjid sukun, enggak ada. Ya. Isim la jazma fiha.
isim kagak ada barisnya jazam. Nanti jazamnya apa? Nah, bacanya lain lagi berikutnya. Alamat jazam itu pertama sukun, kedua dibuang bihasbi, spidolnya bihasbi. Ya. Nah, mulai bab inilah sedikit jelimet dikit. Tapi pelan-pelan pahamin. Karena ini jadi apa? Berikutnya ketika kita mulai penerapan di angka yang ke-6, ininya kuasen nyambung langsung. Ya. Marfuun, rofa. Lihat marfuun apa? Isim mufrad bil dhammah. Musanna bil alif. Jama' bil wawi. Asmaul khamsah atau asmaul sita sama juga jama' bil wawi. Jaa abuka. Bapakmu datang. Ya. Bil wawi. Oke. Falil asma'i min dzalika, maka bagi isim-isim min dzalika dari yang 4 tadi, rafa, nasab, khafad, jazam, ya itu hanya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. 3 saja. Wala jazma fiha. Tidak ada jazam di dalam isim-isim. Paham ya? Sebaliknya, walil af'ali min dzalika, dan bagi fi'il ada fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari, amr. Itu dari yang 4 tadi, rafa, nasab, khafad, jazam, dia 3 juga. Ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal jazmu jazam, walal khafda fiha. Di fi'il kagak ada ujungnya berbaris kasroh, sebagaimana di isim kagak ada berbaris jazam, sukun. Ya, contoh yang mudah. Fi'il, kita mengenal fi'il tadi dari situ. Fi'il madi udah pasti dia ujungnya berbaris fathah, mabni al-fathi selalu. Jaa, koma, semuanya. Fi'il amr udah ujungnya sukun, ya kan? Uktub, ijlis. Oke? Marhaban, barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, ketika fi'il mudhari, ya, di fi'il mudhari ini, fi'il mudhari, lihat, fi'il mudhari itu asasnya, dasarnya berbaris dhamma. Yaktubu, yajlisu, yanzu, selalu dhamma. Jadi yaktubu, contoh ya, yaktubu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'nya apa? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Karena dia kosong, kagak ada kemasukan amil nasab, anlan, idan, kai. Kagak kemasukan amil jazam. Baru wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi ketika kemasukan huruf nasab ada an, berubah dia. An yak tu ba, jadi fathah. Kenapa fathah? Kemasukan an. Nah, inilah, lihat. Kalau fi'il walil af'ali min dzalika ada rafa, nasab. Satu lagi apa? Jazam. Lam tub. Ya, lam tub. Ini namanya walil af'ali min dzalika apa? Ar-raf'u. Ya, satu rafu, dhammah. Terus wa apa tuh? Wan nasbu, nasab barisnya wa. Satu lagi wal jazm. Nah, tinggal nih tadi warafu, rafunya dengan apa? Marfu'un bid dhammah wa alamat rafi dhammah. Nasab, nasabnya dengan apa?
bil fathah, mansubun bil fathah. Ini majzumun jazam. Jazam dengan apa? Bis sukun. Karena nanti ketika afal khamsah majzumunnya bi hazfin nun. Ketika ini afal khamsah yaktubani yaktubuna marfuun. Marfuun ini dengan apa? Bi thubutin nun. Dengan tetapnya huruf nunnya, kagak hilang. Yaktubuna yajlisani tetap hurufnya. Namanya bi thubut, thubut tetap. Marfuunnya di ya tanda ropanya ditetapkan huruf nun. Tapi ketika kemasukan an, contoh ya asalnya nih ya tubani kan kasroh. Ini marfuunnya apa? Bisubutin nun. Kalau biasa yaktubu marfuunnya marfuun bidhamma. Kalau an atau jazam an yaktuba dibuang nunnya, maka mansubun dinasabkan bi apa? Bi hazbin nun, dibuang huruf nunnya, maka gak ada nunnya. Sama jazam juga, lam yaktuba tetap majzumun dijazamkan apa? Bi hazbin nun. Gitu Pak. Jadi makanya dia kagak ngapal, paham nanti kita nyusun sendiri ibaratnya. Ya. Saya menikmati betul i'rab dari ngapal sampai paham. Di Mesir saya kursus bahasa-bahasa ini. Kita bisa i'rab dengan orang Arab nggak kalah gitu ya. Bahkan guru sering kalau i'rab kita disuruh orang Indonesia. Tabik orang kita, orang Arab aja lembus mut aja. Enggak ketahuan mana A, mana I, mana U dia. Kita jelas gitu. Baik. Nanti namanya i'rab kan penjelasan doang. Ada juga beberapa kitab ulama yang berbeda-beda sedikit. Teman bahasa doang intinya sama aja. Gitu ya. Baik. Falil asma'i min dzalika. Jadi untuk isim-isim itu i'rabnya hanya ada 3. Rafa, ini istilah. Rafa artinya marfu'un. Bahasa fi'ilnya yurfa'u dirafakan. Marfu'un sama juga dirafakan, cuma yurfa'u pakai fi'il. Marfu'un sudah isim. Sama aja gitu. Kedua, nasbun, yunsabu, mansubun sama artinya. Ketiga, khabdun ya atau jar ya. Di jurumiyah pakai apa? Khopat ya. Wala jazma fiha kagada jazam. Kalau jazam pikiran kita apa? Jazam sukun. Jazam dibuang huruf nunnya terakhir. Kalau fiil ya. Kalau isim kagak ada dalam jazam, kagak ada dalam isim. Walil afali min dzalika, dan bagi fiil dari yang 4 tadi rafa, nasab, khafad, jazam itu hanya ada 3. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu ini tadi. Ya, yaktubu rafa marfu'un bi dhammah. Kemudian mansubun bil fathah, majzumun bi sukun. Arti istilahnya nyetel. Marfu'un bi dhammah alamatnya. Wa alamat rafi'nya apa? Dhammah. Ya, ini yang awal-awal. Mansubun bil fathah. Majrurun bil kasrah. Majzumun bi sukun. Nah, itu. Ini yang i'rab al-awwalin. Ketika nanti isimnya musanna, isimnya jama' berubah dengan tadi ditetapkan nun, dibuang nun. Taib.
bawahnya walid dhammati wal fathati wal kasrati was sukuni. Dan bagi dhammah, fathah, kasrah, sukun yuqalu laha, dinamakan ya, yuqalu atau disebutkan atau dinamakan laha bagi yang empat tadi ini, dhammah, fathah, kasrah adalah alamatul i'rabil asliyah, tanda-tanda i'rab asli. Berarti nanti ada i'rab, tanda-tanda i'rab yang bukan asli. Yang tadi tuh dibuang nun, ditetapkan nun, ya. Baik, nantaqilu ila safha at-taliyah. Halaman berikutnya anwa'ul i'rab. Ini lebih jelas lagi anwa'ul i'rab, ya. Jama dari gambarnya bisa fi'il, isim. Fi'il i'rabnya apa i'rab? Ujung kalimatnya dibaca apa tuh? Hanya ada dhammah, fathah, sukun. Ya, di fi'il kagak ada baris kasroh. Isim dhammah, kasroh, fathah. Di isim kagak ada baris sukun. Nah, jadi pemahaman itu. Tanbihun lidhammati wal fathati wal kasrati was sukuni yuqalu laha alamatul i'rabi al asliyah. Ya, dhamma, fathah, kasrah, sukun dinamakan tanda-tanda i'rab asliyah. Mulai kita masuk sekarang, diperjelas lagi. Soalnya udah jelas, udah cukup. Tapi biar tambah jelas lagi, ya, dengan khusus i'rab isim. Isimnya lihat, perhatiin. Isim kan ketika bicara isim, kita lagi ke langkah yang kedua, di kepala kita isim. Oh, ada isim laki-laki, isim perempuan, ya kan? Isim nama orang, nama benda, nama mati terus ya. Isim ada isim buat tunggal 1, ada buat ganda 2, ada buat jamak lebih dari 2, 3 atas. Kalau 1 barisnya dhammah, al-marfu. 2 pakai alif. Jamak bau. Contoh, 1 orang muslim datang, jaa al-muslimu, ya mim al-muslimu. 2 orang yang namanya ganda boleh tambahin alif nun, ya nun. Tapi dia mahalnya di mahal ropa, jaa fi'il al-fa'il fi'il ropa, maka pakai alif. Jaa al-muslimani. Kalau jawab itu tulisan jaa al-muslimaini, salah betul? Kalau maknanya betul, tapi salah dalam i'rabnya. Jadi jaa al-muslimani, makanya muslimani mafa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Huruf alif. Huruf alif ini niyabatan anid dhammah, pengganti dari dhammah. Li'annahu, karena ini musanna, isimnya menunjukkan ganda. Yang kedua, yang ketiga sekarang, jaa al-muslimuna. Nah, jamak muslimuna sama fi'il fa'il. Muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi mana? Wow. Kalau wa alamat rafihi dhammah, mana dhammah? Enggak ada dhammah situ. Di situ mikir, oh iya, berarti i'rab nahu kan paham aja, bukan ngapal, paham. Muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Waw ini niyabatan anid li'annahu jama' mudzakkar salim. Inilah yang masuk dengan kata-kata alamat li'rab far'iyah. Ya, rupanya dengan waw, rupanya dengan alif. Nanti rupanya dengan bithubutin nun kalau masuk ke fi'il, ya. Taib halaman 88. I'rabul ismil mufrad. Nah, kita kaji khusus isimnya mufrad aja, tunggal. Baik, kalau tunggal hanya barisnya dhammah, kasroh, fathah. Kagak ada alif, kagak ada ya. I'rabul ismil mufrad, i'rab isim mufrad. Ada yang masih bingung apa itu mufrad?
Sengaja ditanya takutnya ada yang nggak masuk ya. Mufrad apa lagi mencari-cari nggak tahu. Ya. Mufrad adalah tunggal, menunjukkan satu. Kalau i'rab isim mufrad yurfa'u, ini apa nih? Yurfa'u bid-dhammati, diropakan dengan dhammah. Nanti bahasa Arabnya yurfa'u boleh, marfu'un boleh, aja. Gantung siapnya. Yurfa'u diropakan, marfu'un diropakan, sama juga. Tinggal apa? Marfu'un bid-dhammah, yurfa'u bid-dhammah, gitu doang. Nyusun kalimat. Ya. Contohnya jaa al-muslimu. Nah, ini lihat kita ke mana? Kita ke kemarin, langkah yang ketiga, memahami uslub. Pak Jadi mana Pak Jadi? Habis ya. Isimnya mufrad yurfa'u bid-dhammah, diropakan dengan dhammah. Contohnya mana? Jaa al-muslimu. Nah, ini jumlahnya jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, jamaah harus ingat, berarti i'rabnya itu dua. Fi'il, fa'il. Jumlah pria ungkapan yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Seperti jaa, anja datang bila kerja. Fi'il fa'il. Nah, berarti kalau fa'il ada di mana? Al asma al marfu'ah. Nama-nama ujungnya dibaca rofa, maka marfu'un bid-dhammah atau yurfa'u bid-dhammah, diropakan dengan dhammah. Ya, kita i'rab jaa nih fi'lu madin. Lihat nih, fi'il nya fathah fil madi. Jaa fi'lu madin mabniun alal fathi. Kan fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Dia enggak punya tempat i'rab, dia hanya fi'il aja, bukan mubtada, bukan khabar, bukannya fa'il, bukan afal mutlak, hanya fi'il doang. Maka la mahalla lahu minal i'rab. Itu pengertian begitu. Habis fi'il fa'il, maka ini al-muslimu disebut apa? Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un mansubun majrurun. Marfu'un, ya, dibaca rofa. Al-fa'il al-muslimu fa'ilun marfu'un. Fa'il yang dibaca rofa. Sekarang wa alamatu rafihi apa? Dan tanda rofanya apa? Ad-dhammatu, dhammakan al-muslimu dhammah. Dhammatun zahiratun, kelihatan fi di ujungnya. Jadi setiap isim mufrad yurfa'u bid-dhammah atau marfu'un bid-dhammah. Ya. Boleh marfu'un bid-dhammah, boleh yurfa'u bid-dhammah. Contoh yang kedua, contoh juga isimnya tetap isim mufrad tunggal. Tapi dia yujarru bil kasrati, dibaca jar bil kasr, dengan kasroh. Nah, sebelum itu apa yang menyebabkan isim itu dibaca kasroh? Ada dua faktor. Kalau dia kemasukan huruf jar. Yang kedua, menjadi isim mudhaf ilaih. Dua tuh. Nanti ada pengecualian, ada majrur kagak dibaca kasroh. Ada dua juga, karena dia isim ghair munsharif atau isim alam. Tadi pagi kita subuh ngaji wafatu Khadijata. Kenapa enggak Khadijati? Padahal dia mudhaf ilaih, karena isim ghair munsharif, isim alam. Gitu ya. Oke, yujarru bil kasrati, dibaca jar dengan kasroh. Contoh, nadartu ilal muslimi.
Nazartu fi'il fa'il. Aku melihat. Ila huruf jar. Al-muslimi, kenapa juga mi? Karena kemasukan huruf jar, ya. Ilal muslimi. Nah, ini al-muslimi majrurun. Ya. Dibaca jar. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, gitu. Ya. Contoh yang ketiga, i'rab isim mufrad. Ya, yang ketiga yunsabu bil fathati, dibaca nasab dengan fathah. Akramna, fi'il fa'il, kami memuliakan, berarti butuh objek maf'ul B. Maf'ul B masuk ke deretan al-asma al-mansubah. Nah, tinggal mansubnya dengan apa? Mansubnya bil fath. Al-muslima maf'ulun bi, mansubun, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Udah lihat muslima, ma kan fathah tuh. Ya. Paham tum? Fahimna insya Allah. I'rab musanna, tambah lagi ya musanna. I'rabul musanna. Nah, ini sedikit jelimet, tapi enggak ya, udah mudah paham insyaallah ya. Ke awal-awal emang kayak jelimet, karena udah enggak jelimet kan. Saya juga lihat kapan futuhnya itu, kapan Allah kasih futuh. Kasih futuh Allah ya. Karena saya dapat anak tingkat 3 Al-Azhar itu masih bingung di sini. Wah, ini bakalan kagak lulus nih. Betul. Saya ngajarin, jadi belum bisa bedain fi'il huruf. Udah ngapal aja. Akhirnya tingkat 3 udah mulai insya banyak. Udah DO dia. Nggak ada kena 3 kali DO. Artinya bisa sadari, ternyata nggak semuanya orang ke Mesir bisa nahu. Ya kalau jamak belajar kemana aja yang bernuansa Arab, kalau nguasain nahu udah bisa aja semuanya. Kalau kosakata kan mufrad aja rajin-rajin buka kamus. Tapi kita punya alat itu, kita pegang. Baik. Ini sandi-sandi yang mau ke Mesir kuatin nahunya. Sandi-sandi yang mau jadi kiai kuatin nahunya. Ya, ikut pengajian terus. Prakteknya ada pengajian kita yang baca-baca, ikutin, lihat bacanya, artinya, cepat berkembang nanti. Tapi ya i'rabul musanna, i'rab musanna. Apa musanna? Ya, isim yang menunjukkan 2, baik laki-laki atau perempuan. Musanna menunjukkan 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ya. Jadi diulang dulu. Kalau musanna itu kan asalnya satu masjid. Masjid. Apa aja? Baitun dah, satu rumah. Baitun. Mau 2 rumah kan apa? Plus alif dan nun. Atau plus ya dan nun. Baitun jadi baitani atau baitaini. Artinya sama-sama 2 rumah. Kitabun jadi kita bani, kita baini. Nah, kapan kita akan menyebut kita bani? Kapan kita baini? Udah jelas. Kalau pakai alif mahalnya ropa. Pakai ya mahal nasab, mahal jar. Udah. Nanti jama juga itu wow, mahalnya ropa. Ya. Taib, maka al-musanna
dia yurfa'u bil alifi. Diropakan dengan alif. Alif ini niabatan anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kalau mufrad dhammah, kalau musanna itu doang. Contohnya jaa al muslimani, telah datang 2 orang muslim. Jaa fi'il madi, fi'lu madin mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al muslimani, karena ini fa'il jadi kalau ini fi'il jadi fa'il. Fa'ilun, ingat fa'ilun itu marfu'un mansubun majrurun. Marfu'un tersebut al muslimani fa'ilun marfu'un. Tinggal tanda-tandanya apa? Marfu'un dibaca rafa. Baru wa alamatu rafihi al alif. Ada juga buku yang irujnya pendek aja. Marfu'un bil alif, asal gitu. Boleh enggak? Boleh. Ya ini biar panjang, marfu'un wa alamatu rafihi al alifu, huruf alif. Niabatan anid li'annahu musanna, karena kata musliman ini berbentuk musanna. Itu doang. Ya. Nanti kalau misalnya jadi khobar, jadi isim inna, khobar inna sama aja begitu. Cuman lihat nempelnya sama inna, jadi khobar inna, ya isim inna. Baik. Yang kedua, yujarru bil ya'i. I'rab musanna itu yujarru, dibaca jar, ya, bil ya'i dengan huruf ya, bukannya dengan kasroh. Kalau mufrad baru dengan pahami itu. I'rab musanna dibaca jar dengan huruf ya, niabatan anil kasroh. Contoh, nazartu ilal muslimaini. Nazartu fi'il fa'il, ila huruf jar, al muslimaini majrurun bi, dibaca jar kenapa? Bi ila, dengan huruf ila. Baru wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya mana? Al ya'u, huruf ya, niabatan anil kasroh, karena asalnya dia majrur dengan kasroh kalau mufrad. Ya, niabatan anil li'annahu musanna. Jangan salah, ada musanna, ada apa kalau perempuan? 2 musanna, kalau perempuan muannas. Secara kuping aja dengan ya, muannas, musanna, muannas, musanna. Artinya belajar setiap ilmu itu emang ada istilah. Istilah itulah. Nanti pas belajar balaghah, bayan, badi, wah, baru lagi nih istilahnya. Mani. Ya. Belajar tajwid aja kan ada istilah-istilah tertentu. Oke. Paham ya? Paham enggak? Paham insyaallah. Fatallahu alaina wa alaikum jami'an. Kemudian i'rabul musanna, ya, yunsabu bil ya'i, dinasabkan dengan huruf ya, niabatan anil fathah, dibaca niabatan sebagai ganti dari fathah. Nah, jamaah ingat yang dibaca nasab apa? Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, semuanya 11. Ini contohnya fi'il, fa'il, maf'ul bi. Akramna, kami memuliakan. Muliakan siapa? Perlu maf'ul. Muslimaini. Muslimaini jadi maf'ul bi. Maf'ul bi itu pasti mansubun, dibaca nasab. Apa tandanya?
wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al ya'u, huruf ya, niabatan anil fathati atau fathi, pengganti dari fathah, li'annahu musanna. Nah, i'rab yang begini nih ya mudah ya, lihat tanbihun li alamatil i'rabil lati tanubu anil alamatil asliyah alamatun far'iyatun. Bagi tanda-tanda i'rab allati yang tanubu menggantikan anil alamatil asliyah dari tanda-tanda asli ya adalah alamatun far'iyah. Jadi kalau sebut mana tanda-tanda asal, tanda-tanda asliyah apa tadi? Ropa, nasab, diberutan. Ropa, nasab, khopat, jazam. Ya. Bagi isim ropa, nasab, khopat. Ya. Karena kan kalau isim kagak ada jazam. Ya. Nah, i'rab far'i, tanda-tanda far'iyahnya domah ya. Kalau musanna dengan alif. Musanna fathahnya dengan huruf ya. Ya. Jar dulu ya berurutan. Kalau ini jar ya, khopatnya dengan huruf ya, niabatan anil kasrah. Kalau musanna nasabnya dengan ya, pengganti dari fathah. Ya gitu doang ya. Paham gak ini? Wajib paham sekarang. Ya wajib paham. Wajib paham. Kalau ini paham insyaallah nanti tinggal kita i'rab jamak tasih sama asmaul sittah. Terus sama aja dengan wawu semua tuh. Baru pindah ke i'rab fi'il. Justru di i'rab fi'il ini yang sedikit lebih jelimet daripada i'rab isim. Nah, nanti ada fi'il yang sahih, enak dah. Hanya a i u doang. Kalau kalau af'al khamsah tinggal subutun nun, hasbin nun. Yang susah pas fi'ilnya fi'il mu'tal akhir. Ya, baru tuh. Mu'tal akhir. Ada yang muta'arif dengan alif, ada yang dengan wawu, ada dengan ya. Ya.